Tentu kita mesti melihat secara anatomi dulu untuk sakit kepala. Wajah ini kan dipersarafi oleh saraf kranial, saraf kelima, trigeminal. Itu untuk lebih berperan kepada sensibilitas, ya kan. Kalau motorik kan tentu lebih banyak ke fasialis, ya seperti. Walaupun nervus trigeminal itu juga ada untuk motoriknya, fungsi motorik untuk mengunyah, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, daerah yang sering bikin sakit kepala adalah daerah pembuluh darah. Jadi kulit kepala sendiri sensitif karena dipersarafi oleh saraf trigeminal, pembuluh darahnya juga, selaput otaknya juga, itu juga bikin sakit kepala. Atau daerah basis atau basal atau daerah dasar tengkorak, itu juga daerah yang sensitif untuk nyeri. Jadi untuk jaringan otaknya sendiri itu tidak sensitif terhadap nyeri, tetapi jaringan-jaringan yang tadi itu sensitif terhadap nyeri. Jadi kalau mau kita bilang sakit kepala, jadi ada banyak sekali pembagian untuk sakit kepala. Ada yang tipe tension. Kalau tension itu berarti ototnya saja, seperti kulit kepalanya tadi ototnya. Itu tipe tension yang mungkin kita kelelahan, penyakit infeksi, demam, itu kan ototnya tegang, sakit kepala. Atau yang karena pembuluh darah, migrain. Migrain itu juga sakit kepala. Atau tumor yang makin besar yang menyebabkan tekanan di dalam rongga tengkorak ini jadi meningkat, yang menyebabkan tertariknya selaput otak ataupun merangsang dasar otak, dan itu menyebabkan sakit kepala. Ya. Tentu kita mesti bedakan klinisnya juga, ya. Walaupun memang semuanya mirip-mirip gitu, ya. Kalau tahap-tahap awal memang agak susah karena semua hampir sama, sama-sama sakit kepala, tegang sampai ke leher, tegang sampai ke sampai ke bahu gitu, ya. Tentu, dan juga kalau sakit kepalanya sangat hebat, semua bisa bikin mual, muntah, ya, seperti itu. Yang kita mesti tanya ke pasien adalah supaya lebih mendalam, apakah sakit kepalanya berdenyut apa tidak, ada yang merangsang nggak, misalkan kena terik matahari, seperti itu, atau habis makan tertentu seperti produk-produk susu, keju, mentega, yogurt, kemudian dia muncul sakit kepala, atau makan makanan yang mengandung MSG, dia sakit kepala, seperti itu. Atau tipe waktunya juga kita mesti tanya, apakah pagi, siang, atau malam sakit kepala. Tentu semua mempunyai ciri khas yang membawa kita curiganya kemana. Kemudian juga kita tanya berapa lama. Ya, kalau udah bertahun, ya sakit kepalanya tetap, tapi nggak bertambah berat, tentu kita tidak berpikir ini tumor, ya. Kalau tumor kan dia tambah besar yang menyebabkan ini. Jadi kalau dalam hitungan bulan sampai tahun, mulai sakit kepala, minum obat, hilang, tapi lama-lama kok makin nggak hilang, makin nggak bisa, pasien makin lemas, makin nggak bisa beraktivitas, tentu kita mesti curiga ini ada sesuatu di dalam otak. Atau kalau misalnya sakit kepalanya berdenyut, kayak mengikuti denyut pembuluh darah, detak jantung, kita tentu curiga ini pembuluh darah, jangan-jangan migrain, kayak begitu. Atau ya kalau ya terpicu karena demam, telat makan, ya banyak pikiran, akhir bulan gaji nggak keluar gitu, ya, pusing juga, ya. Itu juga tentu kita berpikir, oh ini ya mungkin tipe otot aja, tension type headache, atau kekakuan otot lah, tegang. Ini pekerjaan belum selesai, bos sudah ngasih kerjaan ini mesti selesai, ya, nanti jam 5 saya tunggu. Itu kayak gitu orang jadi tegang, tentu sakit kepala juga, seperti itu.